Pusdip Talk, let's talk. Pusdip Talk, let's talk. Hai, selamat siang. Hari ini podcast kita spesial banget karena untuk pertama kalinya kita menghadirkan seorang penulis. Nah, di samping saya nih ada Mas Farhan. Nah, selamat siang Mas Farhan. Selamat siang Mbak. Nah, Mas Farhan ini kalau boleh tahu backgroundnya apa sih? Saat ini saya lagi berkuliah di Magister Agribisnis Undip gitu. Di sini tuh bidang saya itu pertanian ekonomi pertanian tepatnya seperti itu Mbak. Agrobisnis pertanian Undip ya Mas ya? Nggih, benar sekali. S2 S2. ya. Oke, Mas Farhan siapa mohon maaf? Saya Farhan Akmala Putra, bisa dipanggil Farhan Mbak. Oke, nah Mas Farhan ini adalah penulis yang aktif sekali. Sudah ada berapa buku Mas Farhan? Kalau saat ini saya sudah ada beberapa buku. Salah satunya ini ada Melangkah Menuju Kejayaan dan Menatap Langit Menuju Bintang, seperti itu. Itu bisa dilihat di ISBN Perpusnas Nasional seperti itu. Di ISBN Perpusnas. ISBN Perpusnas seperti itu. Oke, biasanya dijual di mana Mas? Mohon maaf. Kalau dijual saat ini ada di toko buku dan bisa via Japri seperti itu. Japri lah, kalau mau Japri kemana nanti ya kita Oke, kita di itu di akhir akhir aja, Mbak. podcast ini kita akan buatkan notes kali ya di mana kita bisa beli bukunya. Nah mungkin boleh Mas berapa judul Mas yang sudah diterbitkan? Kurang lebih ada 5 buku seperti itu. Judulnya mungkin apa saja? Yang pertama itu ada Melangkah Menuju Kejayaan yang ada di sini. Terus ada Menatap Langit Menuju Bintang yang ada di sini juga. Terus ada Ramadan Yang Kurindukan, itu bekerja sama dengan PPI Madinah, seperti itu. Terus ada buku mengenai pelajaran seperti manajemen produksi dan lain sebagainya, seperti itu Mbak. Nah kalau ini kan Mas Farhan, kalau boleh tahu umurnya berapa Mas Farhan sekarang? Berapa ya? Atau mungkin ini aja pertanyaannya menjadi sudah berapa tahun aktif menulis ini? Untuk aktif menulis saya sejak tahun 2023. 2023 tuh mulai nulis. Kalau Mulai diterbitinnya di Kalau 2022. di 2023 juga. Oh, berarti 2023 awal Mbak. ini kalau saya mah kalau penulis nulis ya, itu berarti aktif loh, itu cepat 2023 nulis selesai langsung publish ya berarti ya. Iya benar sekali. Kebetulan yang di sini nih Melangkah Menuju Kejayaan ini buku pertama saya, seperti itu. Nah nih buat Pusdip, 2 dari 5 buku Mas Farhan sudah ada di UPT Perpustakaan dan Undipres. Yang pertama judulnya tadi apa Mas? Melangkah Menuju Kejayaan Menjadi Mahasiswa Berprestasi Dengan Segala Keterbatasan Yang Ada. Itu buku pertama saya. Terus yang kedua ini yang ada di sini Menatap Langit Menuju Bintang, seperti itu. Kalau inspirasinya dari mana sih Mas? Mungkin yang kita cerita dulu, yang pertama ada ini ya Mas ya, Menatap Langit Menuju Bintang. Ini inspirasinya dulu dari mana nih Mas? Inspirasi dari kegiatan selama ini saya berkuliah di S1 seperti itu kan. Waktu itu kan zaman corona kan, seperti itu. Jadi 2022 seperti itu. 2022 corona. Terus saya muter-muter itu berkelana mencari inspirasi. Aku mikirnya muter-muter. Muter-muter rumah gitu kan. Mencari inspirasi, webinar, terus ketemu mentor dan lain sebagainya. Akhirnya untuk daripada ilmu saya terbuang sia-sia untuk saya aja, lebih baik saya menuangkan ide ke buku itu, seperti itu Mbak. Nah kalau buku yang kedua yang Melangkah Menuju Kejayaan, inspirasinya dari? Yang Melangkah Menuju Kejayaan ini yang pertama. Yang kedua ini Menatap Langit Menuju Bintang. Nah yang kedua? Nah kalau yang kedua inspirasinya dulu itu saat nyepi seperti itu. Saya dulu S1-nya di Udayana Bali, seperti itu. Oh pantesan ada sedikit-sedikit logat Balinya gitu. Jadi kan kalau saat nyepi itu di langit itu kan banyak bintang-bintang menghiasi angkasa seperti itu. Karena Bali langsung ini ya, listriknya nggak boleh hidup seperti itu, harus padam semua. Jadi saya melihat wah keren banget ini, bintang-bintang banyak banget bertaburan di angkasa seperti itu. Terus saya berpikir saya mau menulis lagi lah seperti itu.
melanjutkan episode 2 seperti itu. Episode yang kedua Oh, berarti mengenai ini kelanjutan dari motivasi. yang pertama? Sebenarnya tidak berkesinambungan seperti itu, tapi saling terikat satu sama lainnya seperti itu. BTW nih dari tadi aku ngobrol sama Mas Farhan nih, beda ya kalau ngobrol sama penulis sama bukan. Nggak bisa aja. Diksinya ada banget loh. Kalau kalau buku ini bisa dibaca biasanya pasarnya mau kemana nih maksudnya? Kalau ke pasar ini ke teman-teman mahasiswa ya seperti itu. Nah, buku ini juga sudah saya distribusikan ke teman-teman saya yang ada di Papua, seperti di Sumatera, di Kalimantan. Ya, insya Allah sudah hampir seluruh Indonesia, semoga aja. Amin, Amin. amin, Terus amin, amin. buku ini juga ada di Perpustakaan Nasional seperti itu. Jadi kalau misalkan teman-teman mau baca bisa di Perpustakaan Undip maupun di Perpustakaan Nasional juga ada. Seperti itu. Oke, nih buat Pusdip yang pengen baca tentang buku-bukunya Mas Farhan, 2 dari 5 bukunya Mas Farhan ada di UPT Perpustakaan dan Undip Press. Tapi kalau misalnya diceritain sedikit nih Mas, ini yang pertama, yang kedua, Yang kedua ini. ini nih Mas, aku agak tertarik nih sama yang ini nih, Menatap Langit Menuju Bintang tuh isinya apa sih yang bener-bener agak lebih? Jadi kan terkadang kita sebagai mahasiswa itu kan kadang sulit kehilangan arah. Oh iya tuh biasanya mahasiswa nganu ya Mas ya, galau. Galau, meranak, diputusin pacar Aduh, atau ini karena tugas kagak apapun bisa tugas nggak ngerjain. kelar-kelar gitu kan, laprak-laprak banyak. Wah, itu urusan banyak banget muter-muter seperti itu. Nah, dengan adanya buku ini kita harus lebih bangkit seperti itu, seperti bintang. Bintang itu kan seperti impian gitu. Jadi kita harus menggapai mimpi kita, apapun diri kita dimanapun berada, kita harus menggapai impian kita seperti itu, seperti bintang yang ada di langit seperti itu. Jujur aja saya belum baca loh Mas. Oh, Saya belum baca. Nih, bukunya masih disegel. Ini ada di UPT Perpustakaan di Press, tapi ini masih segelan. Nah, yang udah diolah ya. Yang udah diolah ada juga sih di lantai 2. Di lantai 2, iya. Nah, ini saya kan di lantai 3 ya sama di ruang podcast, jadi belum baca. nanti baca-baca Mbak. Iya. Keren kok. Ya kan mahasiswa itu kan biasanya pada galau, dan ini loh kalau mahasiswa itu kan dia perubahan jati diri ya. Benar Kalau sekali. kita lihat tuh life crisis Life life crisis. crisis ya kan, itu biasanya di usia kuliah, terus nanti berapa tahun setelah bekerja tuh life crisis lagi tuh Benar biasanya. sekali. Nah ini bukunya diharapkan bisa membantu teman-teman yang lagi life crisis dan juga sedang mencari jati dirinya itu ya Mas Benar ya. sekali. Oh iya, menjadi pribadi tangguh dan berprestasi dengan segala keterbatasan yang ada. Oh iya. Kata orang kan ini ya, apa tuh namanya, privilege gitu-gitu. Ya. Nah ini yang nggak punya privilege atau yang hanya, adanya ini nih, ya, itu kita tetap harus bisa meraih mimpi-mimpi kita gitu ya Mas ya. Benar sekali. Nice. Jadi apapun keterbatasan kita, mau ekonomi atas atau ekonomi menengah dan sebagainya, kita tuh harus menggapai mimpi kita karena walaupun kita nggak punya privilege yang wow gitu kan, itu sebenarnya kita mampu karena setiap manusia itu kan memiliki ciri khas yang masing-masing seperti itu, memiliki kemampuannya masing-masing seperti itu, baik bidang olahraga, bidang sains dan lain sebagainya. Jadi kita harus jati diri kita, potensi kita harus dikeluarkan seperti itu, sekuat tenaga seperti itu. Nggak bisa dibalikin, maaf ya. Pokoknya udah lihat ya, Pusdip ya, Menatap Langit Menuju Bintang. Ada di lantai 2 UPT Perpustakaan di Press. Saya taruh, nggak bisa dipajang lagi soalnya. Mau diolah ya abis ini. Nah kalau yang kedua ini tentang melangkah menuju kejayaan. Oh nih, menjadi mahasiswa berprestasi dengan segala keterbatasan yang ada juga. Kalau ini inti di dalamnya apa Mas ini? Jadi ini kan buku pertama saya, Melangkah Menuju Kejayaan. Jadi dulu itu pas baru masuk kuliah, kan saya kuliah 2019 seperti itu. Nah itu tahu sendiri semester 1 itu kayak mata kuliahnya IPA, kayak bahasa Indonesia, bahasa Inggris, agama, kayak seperti SMA seperti itu. Yeah. Nah terus kebetulan
semester 2 itu kan langsung peminatan mata kuliah ya seperti itu, jurusan seperti itu. Nah, itu saya sedikit culture shock seperti itu, Mbak. Kayaknya nggak cuma Mas Farhan, saya pribadi pun juga Bu Produser sama ini di sini ada anak magang nih. Gimana? Culture shock juga kan ya. Nah itu terus kelanjutannya dari Mas Farhan sendiri? Jadi dulu itu sempat culture shock dari IP yang lumayan cukup bagus, seperti itu jadi turun drastis seperti Anjlok. anjlok, Terjun payung. terjun payung. Terus Terus kan tahu sendiri kan waktu itu udah mulai zaman corona ya, seperti itu. Tahun 2020 mulai corona, itu tahu sendiri emak-emak suka ceramah yang lumayan gitu kan. menasehatin. Menasehati seperti itu. Mendukung. Mendukung prestasi anak lebih baik Iya. lagi seperti itu. Nah, karena bahaya nih kalau misalkan ceramah terus kuping bisa bahaya kan seperti itu. Terus saya cari-cari webinar, cari-cari mentor dan lain sebagainya. Nah, kan ilmu sudah saya dapat kan seperti itu. Nah, seiring waktu seperti itu, IP saya bisa naik seperti itu. Waktu itu semester 5, alhamdulillah IP saya 4 seperti itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, karena itu ilmu saya yang saya dapatin dari webinar, dari mentor terkait dan lain sebagainya itu saya tuangkan dalam buku karena saya nggak mau saya aja yang dapat gitu. Jadi teman-teman Pinternya ngajak-ngajak ya. teman-teman seluruh Indonesia bisa membacanya seperti itu, bisa termotivasi lah seperti itu. Ya walaupun hanya sedikit saja seperti itu. Gitu sih, Mbak. Iya sih, buat mahasiswa itu yang paling penting itu belajar dari atau menyerap ilmu dari mana aja. Benar sekali karena pengalaman itu bisa memberikan pelajaran kepada kita menjadi lebih baik-baik dari kakak kelas maupun adik kelas, dari manapun kita belajar itu bisa dijadikan pengalaman seperti itu. Nggak bisa dipungkirin sih bahwa semakin kita menyerap banyak ilmu dari mana-mana, semakin kita bisa mengambil keputusan yang lebih tepat, terus lebih bervalue ya. Kalau sekarang itu kan zamannya value diri, ya kan. Kalau misalnya kita nggak pernah belajar atau bersikungkung dengan satu hal aja nggak bisa bertumbuh gitu. Value dirinya jadi nggak ada gitu nggak sih Mas? Benar sekali, apalagi kalau kita kan habis setelah jadi mahasiswa pasti akan bekerja Nah, seperti itu. Nah, bekerja itu akan lebih deras lagi pertarungannya seperti itu. Kita seluruh Indonesia merebutkan beberapa misalkan pekerjaan X seperti itu. Nah, kita merebutkan posisi itu bagaimana caranya? Nah, dengan cara apa sih? Nah, dengan cara kita belajar dari pengalaman-pengalaman yang ada seperti itu. Setuju banget, setuju banget. Nah, kita tuh harus sering-sering membaca, sering-sering belajar. Nah, sehingga kita tuh nggak usah seperti jatuh lagi seperti orang lain seperti itu. Jadi kita bisa lebih bangkit daripada orang lain seperti itu, Kak. Iya, kita harus punya karakter. Benar sekali, jati diri sendiri. Nah, untuk membentuk jati diri itu nggak serta-merta langsung jalan gitu aja ya Mas ya. Benar itu tadi ikut webinar, terus apalagi tadi Mas? Cari mentor yang tepat. Terus belajar dari buku dan lain sebagainya seperti Dan itu. tadi dinasehatin ibu itu bukan untuk jahat, kita bukan jahat, tapi bukan baik jahat. sekali untuk kita. Seperti itu kita lebih meningkatkan value kita seperti itu. Jadi Iya. jikalau teman-teman dinasihati ibu, emak dan lain sebagainya itu Sama nggak ini usah. dosbing tuh Iya, kan ya. dosbing. Kalau mahasiswa kan dosbing. Suka menghindar gitu kan. Iya. Saya takut nih bimbingan dan sebagainya gitu Aduh kan. bimbingan, Gimana? aduh pusing, revisi lagi. Nggak usah takut karena itu untuk lebih baik lagi seperti itu. Itu saran lebih baik lagi kepada kita. Tuh. Seperti nggak Buat usah anak takut. magang juga gitu tuh. Anak magang kalau misalnya diajarin tuh bukan kita mau ngajarin yang gimana-gimana ya, tapi buat ilmu juga. Nanti kedepannya itu di dunia kerja, bener banget Mas Farhan, itu dunia kerja tuh lebih selektif, lebih banyak dibutuhkan yang memiliki karakter dan nilai value yang tinggi. Benar sekali. Nah, kalau proses penulisan buku ini nih Mas, boleh nih sedikit diceritakan, adakah tantangan khusus atau tantangan yang gitu saat menulis? Kalau tantangan khususnya bertantang banget ya seperti itu karena saya baru pertama kali nulis, Oke. terjun di dunia penulisan seperti itu. Saya menulis buku ini, gitu. Ini buku pertama saya. Itu
Tantangannya deras sekali karena saya baru pertama kali nulis itu gitu. Jadi saya mencari ide, inspirasi dan sebagainya menuangkan dalam tulisan itu sangat-sangat sulit seperti itu. Mhm. Gitu. Jadi bagaimana caranya ide di pikiran kita dituangkan dalam bentuk tulisan. Seperti itu sebenarnya sangat sulit, tapi bagaimana kita cara mengolahnya dengan baik dan sebagainya itu berproses seperti itu. Tapi ini nggak sih Mas kalau nulis tuh mulai aja dulu gitu Ya, nggak sih? benar sekali. Mulai Mulai aja dulu dulu. nulis, terus nanti baru kita apa sih namanya kalau membaca ulang tuh istilahnya Mas? ATM, amati tiru modifikasi, Nah, seperti itu. itu baru deh. Nih dari 2023 benar ya 2023 Benar. ya ke 2024 aja sudah 5 buku. Itu ya itu tadi dimulai dulu aja gitu. Terus baru mulai direview-review lagi gitu. Mm-mm. Nyatanya juga bisa tuh 5 buku ya. Alhamdulillah. Adakah saran-saran Mas untuk teman-teman Pusdip nanti yang ingin menulis juga mungkin? Untuk teman-teman Pusdip, yang penting mulai aja dulu gitu. Jadi tuangkan ide apapun itu, misalkan baik dari pikiran, dari pengalaman dan lain sebagainya, tulis aja dulu seperti itu. Nah, sebenarnya buku itu berbagai macam. Ada buku pelajaran, ada buku self motivasi dan lain sebagainya. Itu jadi nggak usah takut untuk memulai seperti itu. Jadi tulis aja dulu seperti itu sesuai dengan topik dan keinginan teman-teman sekalian seperti itu. Kita saling-saling belajar seperti itu. Bisa belajar dari website, dari buku-buku yang sudah ada seperti itu, Mbak. Nah, mungkin juga buat Pusdip di sini tuh ada klinik TA sama layanan AI juga ya. Jadi buat teman-teman yang pengen nulis, itu kan bisa datang tuh ke sini cara nulis biasanya tuh gitu. Karena prinsip menulis itu juga sama dengan ini gak sih apa sih namanya tugas akhir juga ya, Benar sekali. ya kan? Mulai dulu latar belakangnya nih apa dulu nih? Kenapa kita nulis buku ini nih? Terus abis latar belakang apa ya? Rumusan Rumusan masalah masalah, tujuan dan lain masalah sebagainya. di sekitar kita apa ya nggak sih? Benar-benar. Terus habis itu ini tadi betul tadi amati, tiru, Modifikasi. modifikasi gitu. Seperti kayak pembuatan PKM gitu kan, kadang-kadang tuh mahasiswa kan eh jamnya PKM gitu, apa Mm, PKM gitu kan, mm, karya mm, tulis ilmiah untuk dijadiin PIMNAS seperti itu, untuk mm, memperoleh medali seperti mm. itu. Nah, itu juga sama kan, amati tiru modifikasi. Jadi kita mengamati sekitar, terus kita modifikasi dengan ciri kita, khas kita seperti itu yang ada di sekitar kita, potensi-potensi yang ada seperti itu, Mbak. Wah, bagus sekali nih. Adakah ini Mas? Oke, kalau udah 5 buku nih, ada nggak ini kutipan favorit dari buku-bukunya Mas Farhan mungkin? Oke. Sebenarnya sih ada. Mm, mm, Yang mm. saya tulis yang ada di Melangkah Menuju Kejayaan Yang buku ini, yang buku pertama nih. pertama seperti itu. Mm, mm, Yang kutipannya itu, mm, mm, berpikirlah, bergeraklah, mm. bersuaralah, dan jangan ragu untuk melakukan sesuatu untuk kebermanfaatan, untuk sebesar-besarnya karena Indonesia, untuk Indonesia seperti itu, karena Indonesia, dunia dan seluruh alam semesta membutuhkan kita seperti itu untuk membuat perubahan menjadi lebih baik lagi. Jangan takut untuk melakukan hal sesuatu yang lebih baik itu seperti itu. Oh, nice. Itu tadi ya, kembali lagi pada prinsipnya kita harus memulai. Memulai, terus mengembangkan diri karena semesta atau lingkungan sekitar itu Membutuhkan membutuhkan kita. kita. Apapun deh, hal sekecil apapun yang kita lakukan itu sebetulnya berpengaruh ya buat Sangat sekitar. berdampak gitu. Ini kita cuman misalnya ngelirik aja tuh berpengaruh loh buat orang lain. Benar Nih, sekali, misalkan ada apa namanya, pecahan beling gitu di nah, jalan, kita bisa ambil gitu kan diambil ya untuk kan. berdampak, takutnya orang lain keinjek, Kena. kena seperti itu. Sedangkan orang lain misalnya udah Tidak kena melihat nih, seperti dia itu. tidak melihat terus dia kena padahal dia Sangat-sangat berbahaya. misalnya anak rantauan kan ya, udah kena beling, anak rantauan di kosan gimana ini. Nah, kita sebagai manusia itu berpikirlah untuk lihat sekitar. Hal-hal kecil jadi bisa Lebih bermanfaat lagi bermanfaat buat kepada alam semesta seperti itu. kutipannya bagus banget, Mas. Nice. Oke, cukup sekian untuk podcast kita hari ini ya, Mas ya. Buat teman-teman Pusdip yang pengen baca nih,
Nah ini yang versi udah diolah, yang udah ada nantinya di UPT Perpustakaan dan Undipres. Ada 2 buku ya Mas ya, Melangkah Menuju Kejayaan dan juga Menatap Langit Menuju Bintang sudah tersedia di UPT Perpustakaan dan Undipres, lebih tepatnya di lantai 2. Jadi buat Pusdip yang ingin membaca buku dari Mas Farhan, boleh banget langsung ke UPT Perpustakaan dan Undipres. Mungkin ini kalau misalnya Pusdip Talk masih ada yang pengen, aduh kepoin nih buku-buku Mas Farhan yang lain, bisa kemana mungkin Mas? Instagram ada? Ada untuk Instagram saya FRHNAKMP underscore seperti itu. Bisa di DM aja DM dan untuk follow. diskusi dan sebagainya. DM guys. Jangan lupa follow juga. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Mas Farhan sudah hadir di podcast kita hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman Pusdip Talk yang lagi nonton, dan juga kita cukupkan untuk hari ini. Yeah. Sekali lagi terima kasih banyak Mas Farhan. Terima kasih kembali. Buat Pusdip Talk, jangan lupa follow dan juga DM Instagramnya Mas Farhan buat tanya-tanya lebih lanjut tentang buku-buku Mas Farhan yang lain. Dan juga follow Instagram, Twitter, TikTok, dan juga YouTube-nya UPT Perpustakaan dan Undipres. Jadi nanti kalau ada kegiatan atau postingan atau juga info terbaru tentang UPT Perpustakaan dan Undipres, teman-teman gak akan ketinggalan. Oke, see you next time. Bye-bye. Bye-bye. Pusdip Talk, let's talk.